Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-16 ya daripada kitab Al-Lumah ini. Kita masih di dalam taksis. Dalam apa? Taksis. Memang bab-bab ini, bab taksis ini menurut saya di antara bab yang paling susah ya, ini di antara ilmu usul fikih ini. Akan tetapi nuhawil an natafaham syai'an fa syai'an, yani setelah kita menyelesaikan tentang taksis bi fahwal khitab, ta'arudil laftain fi taksisil kitab bi sunnah, taksisis sunnah bi sunnah, sekarang kita akan masuk ke fasal yang lain, yakni apakah boleh taksis dengan af'al. Af'al tidak boleh jadi mukhassas, tapi apakah dia boleh jadi apa? Mukhassis. Macam mana surahnya? Surahnya itu kalau seumpamanya Rasul cakap sesuatu yang umum, kemudian salah satu daripada afrod yang umum itu dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul melarang, tapi oleh Rasul dilakukan salah satu. Apakah maknanya perlakuan Rasul, perbuatan Rasul itu mukhassisun untuk salah satu afrod perkara yang umum ini? Maknanya yang dilarang bukan semuanya, tapi apa? Sebagian saja. Alal mu'tamad memang seperti itu. Boleh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun wa amma af'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajuzu takhsisu biha. Amma af'alu Rasulillah, adapun perbuatan Rasul maka boleh untuk jadi apa? Mukhassis. Contohnya apa? Wadzalika mithlu an yuharrima asya'a bi lafdhin 'amin thumma yaf'alu ba'daha fayukhassu bidzalika al-'am. Fayukhassu bidzalika lafdzul 'am. Contohnya Rasulullah yuharrimu, mengharamkan banyak perkara dengan lafdzun 'am. Akan tetapi Rasulullah buat salah satu daripada afrodul umum. Maknanya yang dibuat Rasul itu tidak masuk daripada apa? Tahrim. Ai ikhraju ba'd. Hadza huwa maknanya apa? Taksis. Contohnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan hurrimat alaikumul apa? Maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Kan maknanya al-maitah jami'u afrodil maitah. Semua afrodnya maitah yahrum binasil ayah. Umumnya, zahirnya semua afrodnya apa? Maitah. Kemudian Rasulullah memakan maitatus samak wa maitatul jarad. Maknanya bangkainya belalang dan bangkainya ikan keluar daripada apa? Afrodul umum, keluar daripada afrodul umum. Begitu pula ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jangan sholat apapun setelah asar. Jangan sholat apapun setelah asar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat setelah asar. Ketika ditanya, ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah cakap, apa yang kau setelah asar ini? Ini adalah sholat sunnah sebelum asar, cuma aku takhirkan lepas asar karena aku lupa. Bukan aku lupa, syagolani, aku busy dengan ada satu wufud datang kepada Rasulullah. Ada orang ini atau tamu ini membuat Rasulullah busy sampai tidak bisa sholat qobliyatul asar. Akhirnya sholat qobliyatul asar dipindah ke ba'diyat menjadi ba'dal asar. Padahal sholat ba'dal asar haram. Akhirnya dari situ para ulama khususan Syafi'iyah ya, ini mengatakan bahwasanya yang haram itu malah sababa lah, maknanya tidak semua sholat, tapi ada sholatun khassah. Ini namanya taksis bil fi'il. Wadih ya? Maknanya apa? Surahnya apa? Sekarang tinggal khilaf dan dalilnya. Tengok, khilaf dan dalilnya. Rata-rata kan macam itu kan. Caranya apa namanya? Caranya Imam Syarazi. Hukumnya, contohnya, khilafnya, dalilnya,
rotnya, wantaha. Wantaha. Ayo. Wa minan nasi man qala la yajuzu takhsisu biha. La yajuzu takhsisu biha. Tidak boleh taksis dengan apa namanya? Dengan af'al. Kenapa? Karena ada potensi, sila. Wa huwa qawlu ba'di ashabina li'annahu yajuzu an yakuna makhsusan bihi. Dan ini adalah pendapat beberapa ashabina, yakni beberapa ulama daripada pihak kami. Kenapa? Karena af'alur rasul ada potensi min khususiyatihi. Wadah ya. Kalau min khususiyatihi tidak boleh untuk apa? Ditaksis. Jayid, sila. Makna khususiyatihi, anak ini hanya perkara ini hanya khas untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal awwalu asah. Yang kami cakap bahwasanya boleh taksis dengan af'al lebih asah. Kenapa? Li'annahu wa in jaza an yakuna makhsusan illa anna al-asla musharakatul ummati fil ahkam. Ya memang, yakni walaupun memang ada potensi. Ada potensi apa? Ada potensi bahwasanya perbuatan yang dibuat Rasul itu min khususiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, khas untuk Rasul, khusus untuk Rasul. Akan tetapi potensi itu bukan khususiyah lebih besar. Suf tengok. Kenapa? Karena Rasul itu bu'itha libayani syar'iyat. Bu'itha libayani syar'iyat. Selama dia itu bu'itha libayani syar'iyat, al-asal perbuatannya itu untuk menjelaskan, untuk hukum untuk umat dan untuk beliau, bukan hanya untuk beliau. Apalagi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Makna uswah adalah sori teladan, dan makna sori teladan perbuatannya itu di apa namanya? Diikuti. Al asal kaunur rasul uswah. Wal khususiyah tunafil uswah. Khususiyah tunafil uswah. Loh, makna khususiyah kan tidak bisa diikuti. Sedangkan Rasul itu ada untuk diikuti. Ada tanakut kan? Selama al-asal itu uswah, maknanya semua perbuatannya Rasul itu untuk diikuti. Kalau memang itu khususiyatul Rasul, khilaful asal. Maknanya potensi untuk menjadi uswah, potensi perbuatan ini am untuk semuanya lebih besar daripada potensi perbuatan ini untuk apa? Untuk khususiyah. Falihadha huwal mafad min ta'biri Syekh al-asah. Maknanya fi muhtamal, fi ihtimal. Tapi ihtimal saya lebih kuat karena asah maknanya fi muqabil sahih. Akan tetapi kalamuna apa? Asah. Tengok. Ayo. Faslun wa amma al-iqraru fayajuzu takhsisu bihi kama. Begitu pula beberapa Imam Syirazi mengatakan al-fi'il ahadul bayanin, karena Rasul itu menjelaskan dengan sunnah kan. Wa sunnah itu kalau tidak qaul ya fi'il. Maknanya fi'il ahadul bayanain. Yakni al-bayan huwa sunnah. Wa sunnah imal qaul imal fi'il. Maknanya salah satunya adalah fi'il. Fahuwa ahadul bayanain. Fayajuzu takhsis bihi kal qaul. Selama qaul itu boleh untuk dibuat menjadi mukhassis, fal fi'il sama. Kenapa? Al-fi'il wal qaul min afrodi apa? Bayan. Tengok. Dahsyat kan Imam Syirazi. Jayid jiddan. Faslun wa ammal iqraru fayajuzu takhsisu bihi. Ayo. Amal ikrar, adapun ikrar juga boleh. Kenapa? Karena al ikraru bil qaul kal qaul. Wal ikrar bil fi'il kal fi'il. Kalau Rasulullah mengapa ikrar itu ya? Mengakui perbuatan ini benar, maka hukum ikrarnya Rasul sama seperti perbuatan. Kalau yang diakui itu adalah perbuatan, dan kalau Rasulullah mengakui perkataan, ikrarnya Rasul seperti perkataan. Apa itu ikrar? Itu diam. Jadi ada orang berbuat, Rasulullah diam. Ada orang berkata, Rasulullah diam. Rasulullah diam karena perbuatan, diamnya Rasulullah macam Rasulullah berbuat. Dan kalau ada orang berkata dan Rasulullah diam, di depan Rasulullah diam, diamnya Rasulullah atas perkataan itu macam Rasulullah yang berkata. Kenapa? Karena Rasulullah tidak boleh diam di depan maksiat. Kalau seumpamanya itu maksiat, niscaya Rasulullah akan cakap. Karena itu, selama al-ikrar imma bimanzilatil fi'il awil qaul fayajuzu takhsis bihi. Karena fa'in kana qaulan yajuzu takhsis bil qaul, fa'in kana fi'lan yajuzu takhsis bil fi'il. Tengok. Ayo. كما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه فيخص به نهيه صلى الله عليه وسلم. Adapun ikrar, maka diperbolehkan taksis dengan ikrar. Seperti yang diriwayatkan bahwasanya Rasul melihat Qaisan, namanya saya tengok di syarah, Qaisan
bin Qahd. Tak tahu bin Qahd atau bin Fahd. Di nuskhoh saya bin Qahd. Qaisan apa? Bin Qahd. Yang mana Qaisan ini sholat 2 rakaat ba'dal fajr. Sholat 2 rakaat fajr, qobliyatus subuh. Qobliyatus subuh ini khas ya. Dia memang di antara semua sholat sunnah yang paling besar pahalanya qobliyatus subuh. Karena itu qobliyatus subuh mempunyai 2 makna. Kok ya namanya 2. Kalau tidak qobliyatus subuh ya sunnatul fajr. Sama saja itu. Nah, 2 rakaat qobliyatus subuh dia sholat ba'da subuh. Padahal ba'da subuh itu minal awqat al-manhi anhu. Ada 5. Ba'dal fajr, ba'da sholatis subuh, wa ba'da sholatil asr. Manhiyun anhu muta'alikun bil fi'il. Ada 3 muta'alikun bil zaman. Maknanya ini salah satu daripada awqat yang manhi anha. Tapi Rasulullah tapi Qais sholat ba'dal fajr, sholat ba'da subuh, raka'atil fajr. Rasulullah tengok dan Rasulullah diam. Macam Rasulullah yang sholat ba'dal fajr. So tengok. Ayo. ويخص به النهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فيقر عليه فلما أقره دل على جوازه. Karena maka perbuatannya Qais bin Qahd ini mukhassis daripada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat setelah subuh, karena Rasulullah tidak boleh untuk melihat perkara yang mungkar dan Rasulullah diam. Ketika Rasulullah diam, maka menunjukkan perkara ini apa perkara yang boleh. Sila. Wadih ya nih. Al-ijma' ya juzu taksis bihi, karena ijma' ini dalil yang paling kuat. Lah kalau dengan af'al saja boleh, dengan sunnah saja boleh, apalagi dengan ijma' ada. Menurut saya wadih ya nih, kawuduhi syams. Loh kenapa kok ijma' ini lebih kuat? Saya di dalam babul ijma' ana sa'udallil ya nih. Kenapa kok ijma' itu lebih kuat daripada katsirun minat dhawahir? Sila. Li'annahu aqwa min adh-dhawahir fa idza jaza takhsisu Li'annahu aqwa min katsirin min adh-dhawahir. Ini kalau ada dhawahir yang berkumpul lawan satu ijma', dhawahir ini tak boleh challenge ijma', tak boleh challenge ijma'. Wadih ya, karena selama dia itu dhawahir, ada 2-3 dhawahir berkumpul katsir, makanya 3 aja, 3 dhawahir berkumpul jadi satu, tetap dia tidak boleh challenge apa? Ijma', karena dhawahir 3 berkumpul tetap tidak menjadi dia apa? Qat'i. Tidak menjadi apa? Qat'i, tapi ijma' apa? Qat'i. Ayo. Dhahir ini lafaz dhahir atau adillah dhawahir. Boleh alfadhu dhawahir atau adillah dhawahir sebelum sampai level ijma', karena ijma' pun juga gabungan daripada banyak dhawahir. Ayo. Sila. Atau bisa Anda maknai makna ini, banyak sekali adillah yang dhahir lebih kuat daripada apa? Ijma'. Sunnah kan dhahir, maknanya bukan qat'i, lebih kuat daripada ijma'. Beberapa ayat yang dhonniyud dalalah lebih kuat, ijma' lebih kuat daripada dhonniyud dalalah. Banyak sekali ahadits yang dia itu apa? Madlulnya itu bukan qat'i tapi apa? Dhahir. Lah, yang madlulnya dhahir itu kan banyak. Itu tidak boleh challenge apa? Ijma'. Wadah ya, itu bisa boleh Anda maknai seperti itu. Boleh juga Anda maknai ada beberapa dhawahir kalau digabung menjadi satu, dia tidak akan bisa challenge ijma'. Ayo. Ayo. Sekarang wa amma qaulul wahid minas sahabah. Wa amma qaulul wahidi minas sahaba idan tashara wa lam yu'raf lahu mukhalifun fa huwa hujjatun yajuzu takhsisu bihi. Apa ini maknanya? Suf qaulul wahid minas sahaba. Contohnya perkataan Ibn Abbas. Ini bukan sahabat biasa tapi ulama sahabah ya. Contohnya Ibn Abbas atau Ibn Umar. Cakap sesuatu dan cakapnya Ibn Abbas atau Ibn Umar ini viral. Dan tidak ada satu sahabat pun yang komplain. Apakah perkataan ini hujjah? Indah Syafi'i, wallahu alam, yang saya paham, ini hujjah. Kenapa? Karena ini namanya ijma'us sukuti. Ijma' apa? Sukuti. Dia bukan ijma'ul usuli. Karena ijma'ul usuli itu qat'i. Tapi ijma'us sukuti ini apa? Dhonni.
maknanya hujiyatuhu dhonnan. Hujiyatuhu dhonnan. Saya tak tahu mungkin di sini ada bab apa tidak hujiyah apa namanya al-ijma' sukuti. Karena itu di dalam syarah dikatakan wa fi tasmiyati hadzal ijma' wajhan alal mu'tamad laisa ijma'an. Maknanya perkataannya Ibn Umar cakap sesuatu ini apa? Perkara ini viral dan tidak ada satu sahabat pun yang komplain. Kalau memang perkara ini salah, Anda akan tengok beberapa sahabat akan komplain, tapi tidak ada yang komplain. Maknanya perkara ini muttafaq bainas sahabat. Itu namanya ijma'us sukuti. Nah, kalau ijma'ul usul tak macam itu. Ijma'us sukuti itu ijma'ul qauli. Maknanya semua cakap. Ibn Umar cakap, Ibn Abbas cakap, Ibn ini. Semua cakapnya sama. Nah, itu namanya apa? Ijma'. Tapi tidak ada yang cakap kecuali satu, yaitu Ibn Umar. Tapi satu ini viral dan tidak ada yang komplain. Itu namanya apa? Ijma'us sukuti. Perkataan sahabat ketika menjadi ijma'us sukuti hujjah. Tengok. Selama dia hujjah, maka diperbolehkan untuk apa? Taksis. Diperbolehkan untuk taksis. Dan jayid jiddan. Wahada wahal hadha yusamma bil ijma' fihi wajhan. Apakah qaulu wahid ma'a sukutil baqin yusamma ijma' al-mu'tabar fil usul fihi wajhan wal asah la yusamma ijma'an usuliyan walakin yusamma ijma'an bukan lugawiyan, sukutiyan. Sukuti itu bukan ijma' usuli yang Ijma' usuli yang dalil muttafaq alaihi, bukan ini. Ijma' usuli yang muttafaq alaihi itu semua cakap. Contohnya ya, Ibn Umar cakap khomer haram, Ibn Abbas cakap khomer haram. Semua mujtahid yang ada pada zaman itu cakap apa? Khomer haram. Itu namanya ijma' usuli. Wa huwa ijma'ul qauli. Ini bukan, yang cakap hanya satu. Ibn Umar saja yang cakap khomer haram. Perkataan ini famous tapi tidak ada yang komplain. Namanya ijma' apa? Sukuti. Muqabil ijma'il apa? Qauli wal lafdi tadi itu, yang ijma'ul lafdi itu semua cakap. Ini hanya satu yang cakap. Adun wadih ya nih. La yahtaju ila iskal di sini. Ayo. Lah, apakah ketika perkataan ini viral dia itu hujjah? Alal mu'tamad iya. Setahu saya iya. Karena ulama itu kalau ada perkara yang tak benar, pasti mereka akan komplain. Hadza min khususiyati ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ulama, thalabatul ilm kalau tak benar saling maki. Suf hadza ada'un lil wadhifah suf. Wa huwa hirasatu syariah. Kadang-kala beberapa ulama itu sampai ekstrim. Maki-maki, wahada jahil, wahada kada, wahada kada. Hada tashni'un lil qaul, walaysa tashni'un lil qail. Kenapa? Karena ini cakap, karena berbicara pasal syariat gitu loh. Pasal syariat. Ketika anta tusyni' seseorang terhadap satu masalah, maknanya itu anta tuhadir alal qaul, bukan tuhadir alal qail. Wadih? Wa in lam yantashir. Lah ini wa in lam yantashir. Perkataannya satu orang, perkataannya Ibn Umar cakap tapi tidak sampai viral. Lah, kalau tidak sampai viral, apakah itu hujjah? Lah, kalau tidak viral, perkataan itu tidak tersebar, itu namanya qaulus sahabi. Tapi kalau qaulus sahabi viral dan semua diam, sudah bukan qaulus sahabi, dia naik level. Namanya ijma' sukuti. Nanti bila-bila kan saya ajarkan apa itu ijma'ul fi'li. Ada beza lagi Surya. Ijma'ul fi'li. Kita ada 3 ijma'. Ijma'ul qauli, sukuti, dan fi'li. Kalau qaulus sahabi ini satu yang cakap kemudian viral, yang lainnya diam, namanya ijma'us sukuti. Sekarang qaulus sahabi ada satu orang cakap tapi tidak viral. Namanya hanya qaulus sahabi. Pendapatnya sahabat. Bukan perkataannya sahabat, tapi pendapatnya sahabat. Apakah pendapatnya sahabat ini hujjah?
menurut Imam Syafi'i fil jadid annahu laisa bihujjah. Annahu laisa bihujjah. Wa masyhur qauluhu yakni ishtaharat maqulatu Syafi'i kaifa akhudhu biqauli man law asartuhu lahajjatuhu. Safqawiyah di. Bagaimana aku nak ambil perkataan seseorang kalau aku satu zaman dengannya lahajjatuhu la aqamtu alaihil hujjah wa askatuhu. So, tengok Imam Syafi'i. Hum rijal wa nahnu rijal. So, tengok Imam Syafi'i boleh cakap macam itu. Tapi kalau kita hum rijal wa nahnu dzukur. Wa nahnu apa? Dzukur. Maknanya kita hanya punya jantina laki-laki je. Hanya punya jantina laki-laki. Wa in lam yantashir fa in kana mukhalifun lam yajuzu takhsis bihi. So, kalau ada mukhalif ya nanya Ibn Umar cakap khamr haram, contohnya ya. Ibn Abbas cakap khamr tak haram, contoh saja. Masalah khilafiyah. Wah, khamr ada saya cari yang masalah yang apa namanya? Masalah yang khilafiyah. Satunya apa? Oke, makan jerapah halal, makan jerapah haram. Ada yang mukhalif kan? Kalau ada yang mukhalif, la yuqaddam ba'duhu ala ba'din. Kenapa? Sama-sama sahabatnya. Syekh Said lahu kalam qawi bidzalik yani madmunnya al-hujjah laisa fi kaunihim sahabiyan. Wa innamal hujjah fi ittiba'ir rasul wa dalil. Saumpamanya sahabat cakap bila dalil, hal satatabi'uhu. Wa innamal hujjah wa fi dalil qawiyah di menurut saya kalau. Karena secara mafhum qad natasawwar qaulu sahabah bila dalil. yakni apakah ittiba'ud dalil lazimun min lawazimi sahabah? Bihaitsu la yujad sahabah illa wa multazimun alat dalil. Kalau Anda cakap iya, Anda taqulu bila ismah hadza. Sahih wala la? Yakni ada potensi dia salah. Betul apa tidak? Selama ada potensi dia itu salah dalam ijtihadnya, la yajuzu an natabi'uhu illa idza qala bidalil. Fal hujjiyah musfi kaunihi sahabiyan, bukan karena dia sahabat dia hujjah, tapi karena apa? Dalilnya hadza kalam shawab. Kalau Anda cakap macam ini di forum dikira nanti Anda Wahabi. Karena kitab was sunnah. Tapi memang hakikah semacam ini. Ayo. Wa in lam yakun lahu mukhalifun hal yajuzu takhsis bihi. Kalau seamanya tidak ada yang mukhalif. Jadi ada perkataannya lam yantashir wa lam yujad lahu mukhalif. Kalau lam yantashir wa fihi mukhalif laisa bihujjah. Karena sama-sama apa? Sahabinya. Tapi kalau lam yantashir wa lam yujad lahu mukhalif, apakah dia hujjah? Hadza mabniyun alal masalah apakah qaulu sahabi itu hujjah amla. Madzhabu Syafi'i fil jadid annahu laisa bihujjah. Wa madzhabu Syafi'i fil qadim qaulu sahabi hujjah wa yuqaddamu alal qiyas. Wa yuqaddamu alal qiyas. Ini masalah satu aja ini, ribuan masalah akan terjejas kalau bahasa Malaysia ya. Sebab satu aja ini ribuan masalah akan apa? Akan terjejas. Kalau tak silap, Imam Abu Hanifah cakap qaulu sahabi hujjah wa yuqaddamu alal qiyas. So, tengok. Saya fikir-fikir lagi, wallahu a'lam ya nih. Orang yang cakap Imam Abu Hanifah ini lebih akyas, yakni kathirul akisah, mungkin perlu direview balik. Saya pikir mungkin Imam Abu Hanifah ini lebih banyak nakalnya daripada Imam Syafi'i. So, tengok. Di sini Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan qaulu sahabi daripada qiyas. Imam Syafi'i tak? Qiyas muqaddam ala qaulis sahabi. So, dari sini je Anda boleh mengetahui bagaimana tamasuknya Imam Abu Hanifah dengan apa namanya? Dengan nakal. Bukan dengan akal. Ada mujarrad ra'yun abir. Ini perlu mungkin risalah doktorah atau risalah magister boleh jadi.
yakni mada tamassukil Hanafiyah atau muqaranah tamassukil Hanafiyah wa Syafi'iyah bidalalah akliyah. So, tengok. Wallahu alam, Anda akan tengok Syafi'i akthar daripada Imam Abu Hanifah. Ini faradiyat ya, nih faradiyat. Qad yakun Syafi'i akthar, qad yakun Abu Hanifah akthar, wa qad yakun tasawaya. Cuma saya punya klaim Imam Syafi'i akthar tamassukan bidalalah apa? Akliyah. Adapun mazhab Syafi'i fil qadim mengatakan bahwasanya qaulu sahabi muqaddamun alal qiyas. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i yang qadim, kalau memang qaulu sahabi muqaddam alal qiyas, fayajuzu takhsis biqaulis sahabi. Menurut Imam Syafi'i fil qadim. Adapun menurut fil jadid tidak boleh, karena qaulu sahabi laisa bihujjah. Kaifa tukhassis ma huwa hujjah bima laisa bihujjah. Tengok. Karena yang namanya hujjah, karena yang namanya qaulur Rasul am ini, maknanya am ini semua afrodnya akan masuk. Lah, anta akan mengeluarkan sebagian afrod dengan perkara yang bukan hujjah. Paham anda? Maknanya di dalam sebagian afrod ini anta tuqaddim ma laysa bi hujjah ala ma huwa hujjah. Tengok. Problem kan? Karena itu Imam Syafi'i qaulu sahabi laysa bi hujjah. Ibaratuhu qawiyati. Kaifa akhudhu bi qauli man law asartuhu la hajjatuhu. Ada qawiyati. Saya ketika dengar itu saya takut. Saya takut. Ayo. Yubna 'ala al-qawlaini fi annahu hujjatun am la. Hujjatun am la. Fil jadid annahu laysa bi hujjah wa fil qadim annahu hujjah yuqaddamu 'alal qiyas. Fa idza qulna laysa bi hujjatin wa huwa qaulun jadid lam yajuzu takhsisu bihi. Wa idza qulna innahu hujjah fa hal yajuzu takhsisu bihi fihi wajhan ahaduhuma yajuz wa tsani la yajuz. Dan kalau seumpamanya dia itu hujjah, apakah boleh taksis dengan qaulu sahabat? Alal mu'tamad annahu apa? Yajuz. Wa hadha huwal mu'tamad li Syirazi wa huwa madhkurun bi nassihi fi syarah. Aywa. Faslun wa amma al-qiyasu fa yajuzu takhsisu bihi min ashabina. Aywa. Sekarang at-takhsis bil qiyas. Sebelum kita masuk, kita kena paham. Qiyas itu ada dua ya. Biar kita tahu di mana maudhi'ul kalam wa maudhi'ul khilaf di sini. Qiyas ada dua. Satunya qiyasun jali wa qiyasun khafi. Apa itu qiyasun jali? Biasanya qiyasun jali itu ilahnya itu imma musawi au aula. Aula atau lebih kita kenal dengan nama tambih. Seperti qiyasul ihraq alal akal wala ta'kulu amwalal yatim. Jangan Anda makan harta-harta orang yatim. Kenapa? Karena memakan harta yatim akan merusak harta tersebut. Maknanya membakar juga tidak boleh, karena membakar dan memakan harta anak yatim sama-sama apa? Merusak. Sama kan? Ilahnya apa? Sama. Ta'fif. Masih ingat ta'fif kan? Satunya idza, satunya dorab. Dorab lebih kuat daripada uf. Kalau ilahnya apa? Idza. Lah, kalau seumpamanya makna yang ada di fara sama atau lebih, itu namanya qiyasun jali. Qiyasun jali. Lah, taksis dengan qiyasun jali no problem. Bil ittifaq. Di sini maudhi'ul kalam kalau dia itu taksis bi qiyasin apa? Bi qiyasin khafi. Kalau dia taksis bi qiyasin khafi, apakah boleh? Bismillah. Hadza huwa maudhi'ul kalam. Wal mu'tamad inda Syirazi, bahwasanya al-qiyasul khafi diperbolehkan untuk menjadi apa? Mukhassis. Kenapa? Karena di dalam dalilul syara' tidak ada beza antara dalilun khafi wa dalilun jali. Tengok. Mutawatir dalilun jali qat'i. Bisa untuk jadi mukhassis qat'an. Begitu pula sunnatul ahad. Al-ahad, sunnatul ahad dalilun khafi. Karena fihi ihtimal. Fihi ihtimal. Famaknahu khafiyuhu kajalihi. Adillatu syara' khafiyuhu kajalihi fi jawazi taksis bihima. Begitu pula di dalam qiyas khafiyuhu kajalihi. Tengok.
Allah ada Imam Syirazi, alim kabir ya. Saya tengok alim kabir ada rajul. Ya ini memang benar-benar khilafi ya. Ini khilafi. Setakat ini yang saya tengok syarah kitab usul fikih yang paling best saya tengok emang syarahnya Syirazi ala Luma. Dia memang sedikit susah. Ya ini kalau untuk yang masih basic saya tak rekomen untuk baca itu. Baca syarah-syarah yang mukhtasar macam Bughyatul Mushtaq atau Bayanul Malma punyanya siapa itu namanya? Syekh Sahal Mahfud. Best baca semacam itu. Tapi kalau antara benar-benar tamakun memang kena baca syarahnya Syirazi 2 jilid. Tapi susah. Yakni adilahnya gharaib wa ajaib ya. Gharaib wa ajaib. Karena Imam Syirazi ini banyak layan Hanafi. Jadi hal-hal semacam ini dia sudah apa namanya? Sudah punya malakah dia sudah punya malakah. Dia tahu apa adilahnya Hanafi dan dia tahu apa adilahnya Syafi'i dan bagaimana cara rotnya. Anda tengok adilahnya dia banyak sangat. Saya tak pernah tengok di kitab-kitab usul fikih yang lain soroha ya nih. Dan rotnya juga sangat banyak. Wa ata bi katsir minal qawaid usuliyah. Ayo. ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. Dibilang wa min ashabina, dan sebagian daripada ashabina, daripada pihak-pihak kami, ada yang mengatakan tidak boleh taksis dengan kias. Dan ini adalah pendapat Abi Ali Al-Jubai, bahwa ayah mertuanya, ayah tirinya Imam Asy'ari, Abi Ali Al-Jubai, Al-Mu'tazili. Oh ini mau perkataan Mu'tazilah ya, entah tak tahu Mu'tazilah ini bab-bab ini power tahu. Bab-bab ini apa? Power. 2 daripada 4 rujukan usul fikih punya siapa? Mu'tazilah. Jangan anda remehkan Mu'tazilah itu. Kalau sekarang ada Mu'tazilah yang best, benar-benar Mu'tazilah ya nih. Wallahi la safaqtu alaih ya nih. Ada Mu'tazilah hakada. Rata-rata yang cakap Mu'tazilah hanya ambil sikit satu. La yafham hakikatul i'tizal ya. Tidak paham hakikatul i'tizal. Mu'tazilah cakap murtaqibil kabirah, yang dosa besar kekal di neraka. Ayo ambil itu. Anda akan sholat khusyuk, tak akan pernah buat dosa. Kita ini Asy'ari ini masya Allah ya nih. Dosa besar, dosa kecil. Insya Allah akan ampuni. Itu namanya irja ahli sunnah ya ini. Irja ahli sunnah ya ini. Wakhtiyarul Qadi Abi Bakr Al-Asy'ari Al-Baqillani ya ini. Ikhtiyar Qadi Al-Baqillani. Wa qala Isa bin Aban, ma'ruf Isa bin Kias ini tadi apa? Qiyasul Khafi. Bukan Qiyasul Jali, Qiyasul Khafi. Jali la khilafa fihi ya ini. Qiyasul Jali la khilafa fihi. Ayo. وقال عيسى بن أبان وإذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به. Wadih ya, wadih ini pendapatnya yang sudah lampau, saya tak tahu di mana. Ketika cakap fi takhsisil kitab bis sunnah wa qala Isa bin Aban in dakhalahu takhsis bidalil jaza takhsisu bi khabaril wahid. Sama. Pendapatnya pun juga sama. Tidak, al-asal tidak boleh untuk taksis dengan kias. Akan tetapi kalau dalil ini sudah pernah ditaksis, akhirnya qat'iyahnya itu akan pudar. Karena indahum dalalatul am ala afrodihi apa? Qat'iyah. Tapi setelah ditaksis, qat'iyahnya itu akan pudar. Jadi apa? Dhonni. Kalau dia jadi dhonni, maka setelah itu datang kias yang kedua, dia boleh taksis untuk yang kedua, untuk yang kedua, untuk fase yang kedua, macam vaksin. Untuk yang pertama dalilun am ditaksis dengan dalilun qat'i. Tengok ya. Setelah ditaksis dengan dalilun qat'i, fa'am yang mukhassas ini qat'iyahnya ini apa? Pudar, melemah. Ketika qat'iyahnya ini melemah, kias, kesempatan nih. Hantam je katanya. Hantam je. Aywa. Jazat taksisu bihi wa in lam yathbut taksisuhu bidalilin yujibul ilm. Kalau masih belum pernah ditaksis dengan dalil yang qat'i yujibul ilm maknanya dalil yang
qat'i, belum pernah ditaksis dengan dalil yang qat'i, maka tidak boleh untuk ditaksis awal dengan qiyas. Kenapa? Karena qiyas tidak cukup kuat untuk apa namanya? Untuk mentaksis am yang qat'i ini. Jayyid jiddan. Iya, sila. وقال بعض أهل العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به وإن لم يدخله التخصيص بغيره. Saya tak tahu siapa ba'du ahli Iraq ini. Saya tengok di syarah pun saya juga tidak jumpa siapa ahli Iraq ini. Saya kira in lam yakun huwa nafsuhu Isa bin Aban. Tapi kan tidak mungkin kan, karena sebelumnya sudah ada Isa bin Aban. Karena ahlul Iraq itu maknanya Hanafiyah juga, gitu loh. Itu namanya apa? Hanafiyah juga maknanya sebagian Hanafiyah mengatakan apa? Indakhalahu taksis. Kalau seumpamanya dalil yang dalil am ini sudah pernah ditaksis, maka boleh ditaksis dengan apa namanya? Dengan qiyas. Kan mirip-mirip dengan kaulnya Isa bin Aban kan? Paham Ustaz Fauzan? Alaysa huwa ainuhu? Wallahu a'lam, laisa ainuhu. Apa bezanya? Di sini la yustaratul mukhassisul awal qat'i. La yustaratu qat'iyatul mukhassisil awal. Maknanya dalil yang pertama yang mengkhassis lafdul am ini tidak perlu qat'i, cukup dhanni. Tapi Isa bin Aban tidak boleh. Dalil yang pertama kena qat'i. Kenapa? Karena dalalatul am ala afrodihi apa? Qat'iyah. Di sini tak ya, mungkin dia cakap dalalatul am ala afrodihi dhanniyah, jadi boleh ditaksis dengan dalil selain qiyas. Kalau sudah pernah ditaksis dengan dalil selain qiyas, maka qiyas boleh masuk. Tapi saya ragu, mungkin wallahu alam kalau ada orang tengok nuskhoh yang lain, apakah ibarat ini ada? Kelihatannya semua nuskhoh ada. Kalau semua nuskhoh ada, cara memahaminya seperti apa yang saya jelaskan. Mungkin di nuskhoh perkara ini tak ada ibarat ini. Saya tak tahu, saya belum cek nuskhoh yang lain. Karena menurut Hanafiyah, dalalatul am ala afrodihi apa? Qat'iyah. Kecuali ada ba'du ahlil Iraq ini, mereka mengatakan dalalatul am ala afrodihi apa? Dhanniyah. Baru boleh ditaksis dengan dalilun akhar yang dalam itu apa? Dhanni. Kalau pendapatnya sama dengan Isa bin Aban, fala makna li hadzal qaul aslan. Wallahu a'lam, saya tak tahu ya nih. Walakin namshi ala bayani al-awwal wa huwa, ini bukan Isa bin Aban, dan mengatakan bahwasanya kalau dalil am ini sudah pernah ditaksis dengan dalil yang lain selain qiyas, maka boleh ditaksis yang kedua dengan qiyas. Kalau tidak boleh. Maknanya qiyas tidak boleh langsung mentaksis apa? Al-umum. Wa in lam yadkhulhu taksis bi ghairihi ay bi ghairil qiyas lam yajuz. Wa dalil, sila. Wa dalilu ala jawazi dhalika anna al-qiyas yatanawalu al-hukma fi ma yakhussuhu bi lafdhin ghairi muhtamil fa khussa bihi al-umum kal lafdh al-khas. Aywa. Dan dalil ala jawazi dzalik, yakni diperbolehkannya dalil untuk mentaksis qiyas, maknanya dalil yang dijadikan qiyas itu boleh menjadi mukhassis. Apa? Karena qiyas hukum atau afrod yang bisa kita ambil daripada qiyas itu qat'i. Dia khas, dia bukan umum. Selama dia khas, maknanya madlulul qiyas qat'iyun. Madlulul am dhanniyun. Maknanya madlulul qiyas sama dengan madlulul khas. Yang mana khas hanya yatanawal ba'dul afrod. Sebagian afrod saja yang diambil oleh khas. Begitu pula qiyas hanya diambil sebagian afrod. Selama madlulnya qiyas itu qat'i, walaupun dalilnya itu sendiri dhanni, tapi madlulnya apa? Qat'i. Maknanya setelah thubut hukum dhanni ini, afrodnya dia apa? Qat'i. Karena afrodnya ba'd. Berbeza dengan apa? Am. Afrodnya dhanni. Apakah memang benar semua afrodnya am itu mutanawil, atau sebagian sahaja yang diambil? Maknanya madlulnya qiyas sama dengan madlulnya khas.
dengan makna madlulul qiyas bilaftin la yahtamiluhu taksis. Tengok. Laftun la yahtamiluhu taksis. Wa dalil ala jawazi dzalik annal qiyas yatanawalul hukma fima yakhussuhu bilaftin ghairu muhtamilin. Karena qiyas itu akan mencakup hukum daripada madlul yang dia tunjukkan dengan lafadz yang ghairu muhtamil, mislul khas. Tengok. Selama dia mislul khas, fa yukhassu bihil am. Lah, kalau seumpamanya menurut pendapatnya Isa bin Aban atau yang mengatakan tidak boleh, maka qiyas kena dilempar ke sampah. Kena dilempar ke sampah, kita kena amik laftun am. Kenapa? Karena qiyas tidak boleh untuk taksis. Kalau tidak untuk taksis maknanya kan tidak boleh dipakai kan. Ketika tidak boleh dipakai, maknanya kena lempar di sampah. Lah, kalau kita lempar di sampah, madlulul qiyas ini akhirnya nulghi ahadad dalilain. Dan kaidah usuliyah cakap al-jam'u bainad dalilaini aula min ilgha'i ahadihima. Jadi dengan taksis kita amik qiyas juga kita amik am. Kita kan lafdul am dalil, qiyas juga dalil. Kenapa anta amik lafdul am saja tak amik qiyas? Kita kena amik dua-duanya semampunya. Karena dalil itu ada bukan untuk dibuang di sampah. Dalil itu ada untuk dipakai. Wadih Ustaz Fauzan. Wadih Ustaz Fauzul. Jahit. Wa dalil ala jawazi dzalik annal qiyasa yatanawalul hukma fima yakhussuhu bi lafdin ghairu muhtamilin. Fa khussa bihil umum kal lafdil khas. Sama kan? Jahit. Sila. فصل وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. أيوة. Qala wa amma qaulur rawi fala yajuzu takhsisul umumi bihi. Apa itu qaulur rawi? Sof, tengok macam ini masalah. Ini penting. Taswirul masalah awalan sebelum masuk ke dalam. Saya tengok ini bab-bab sikit-sikit susah bab-bab ini. Rawi cakap. Contohnya ya, saya rawi hadis. Saya cakap kullu muskirin haram. Contoh saja ini. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu haram. Kemudian saya sendiri cakap dan saya tidak menisbatkan kepada Rasul, cakap saya ini yang kedua ini, bahwasanya perkataan kullu muskirin haram ini Rasul menginginkan selain vodka atau selain nabidh. Contohnya selain apa? Nabidh. Selain nabidh semuanya haram. Yang halal hanya apa? Nabidh. Maksus kan? Seharusnya nabidh juga haram. Tapi qaulur rawi yukhassisu hadzal umum. Boleh tak macam itu? Boleh. Hadza huwa masalah. Hadza huwa masalah. Imam Abu Hanifah cakap boleh tak? Hadza gharib, Sof. Hadza gharib. Karena itu saya pun pelik, Sof. Macam mana orang-orang cakap Imam Abu Hanifah itu aktsarul madzahib kiasan? Di dalam masalah ini Imam Abu Hanifah cakap amik taksisnya rawi tau. Syafi'i cakap tak. Jayid. Wa amma qaulur rawi fala yajuzu taksisul umum bihi wa qala ashabu Abi Hanifah yajuz. Karena itu Imam Abu Hanifah di antara furu' hadhil masalah, Hanafiyah mewajibkan zakat di dalam faros, kuda. Kita kan tak kan? Yang wajib zakat hanya kambing, lembu, dan unta, an-na'am. Apakah faros wajib zakat? Anda punya peternakan kuda. Apakah wajib zakat kuda itu? Tak wajib. Ada hadis mengatakan bahwasanya laisa alal muslimi fi abdihi wala fi farosihi sedekah. Orang muslim kalau mempunyai hamba sahaya banyak atau kuda banyak tidak wajib apa? Sedekah. Apa makna sedekah? Zakah. Idza utliqa sedekah ghaliban tansorifila al-wajibah. Penting, bukan sedekah apa? Sunnah. Itu kan sedekah sunnah kan, tak macam itu. So, insyaallah kalau saya ada kesempatan bila-bila nantilah, kalau sudah saya sikit-sikit tak busy, kita boleh praktikal usul fikih
di dalam fiqhul muqaran. Ada fiqhayatul ahamiyah. Fiqhul muqaran atau ayatul ahkam. Atau ayatul apa? Ayatul ahkam. Semuanya itu hanya tatbik usul fikih di dalam, ini kan ilmu alat ini kan. Anda kena praktikalkan di dalam apa namanya? Kitab wasunnas. Kadangkala Anda tahu alatnya tapi tidak tahu cara pakainya. Dulu di Ahqaf kami belajar itu lama tau. Mungkin ada kalau 5-6 apa namanya semester hanya untuk ayatul ahkam, fikih muqarrar, hal semacam itu banyak di Ahqaf. Karena alat ini bukan Anda mengetahui usul fikih, hada laisa ghayah. Al-ghayah bagaimana Anda aplikasikan usul fikih di dalam kitab wasunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib zakat di dalam faros. Terus hadis ini macam mana? Hadis ini makhsusun bi qaulir rawi wa huwa Zaid bin Thabit. Maknanya faros di sini adalah farosul ghazi. Farosul apa? Ghazi. Kuda yang dibuat perang itu tak wajib zakat. Sof tengok. Kuda kan, mana kan semua kuda. Tak kisah farosul ghazi, faros le'eb, faros pacu, faros apa. Yang penting faros tidak wajib zakat. Katanya Zaid bin Thabit, tak, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah farosul ghazi. Imam Abu Hanifah amik itu. Akhirnya mengatakan selain farosul ghazi wajib zakat. Selain farosul ghazi wajib zakat. Sof tengok. Yakni Anda jangan kira perkara-perkara semacam ini efeknya apa? Kecil. Efeknya besar nih efeknya. Sangat-sangat banyak sekali. Jayid jiddan. Apalagi saya cakap. Ayo, begitu pula dalilnya Abu Hanifah di dalam masalah ini, bahwasanya yang namanya rawi, kalau memang dia itu yukhassis, ada dua kemungkinan. Ya imma huwa yukhassis, apa yang dia riwayatkan daripada hadis yang lain, dia yaktamid taksisuhu ala haditsin akhar, atau dia yaktamid hadithuhu ala nador, ala ijtihad. Ya imma dia tengok hadis lain, ya imma dia ijtihad. Kalau memang ada hadis lain, Syafi'iyah pun akan terima. Ada laisa mahallul khilaf. Ada potensi dia itu cakap apa? Dia itu cakap taksis dengan apa? Dengan ijtihadnya. Loh iya, katanya Imam Abu Hanifah, ijtihaduhu aula min ijtihadina. Kenapa? Liqurbihi min zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa mubashir riwayat. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu apa yang dia riwayatkan daripada kita, karena hu fi zamanin nubuwah. Fi zamanin nubuwah. Ayo. Saf tengok. Alaysa hadza qawiyan? Betul apa tidak? Syafi'iyah tak. Syafi'iyah tak. Yakni potensi, kemungkinan yang pertama, kan ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan taksisnya dengan hadis. Kalau memang hadis itu ada, niscaya akan dinukil. Tapi fardul masalah tanpa menukil dalil, hanya cakap hadis kemudian yukhassis bas. Kalau memang ada dalil mukhassis, niscaya akan dinukil juga. Selama tidak ada dalil yang dinukil, maknanya dalil itu tidak ada. Adapun perkataan rawi as-sahabi ini lebih kuat daripada ijtihad kita, mana ijtihadnya sahabi lebih kuat daripada ijtihad kita, hadza mamnu'. Kaifa akhudu biqauli man law asartuhu la ajajtuhu. Wa fil hadits farubba muballaghin ausa awa min sami'. Itu Syekh Said pasti mengatakan rubbal mutaakhir afdal min mutaqaddim. Bahkan Syekh Said ya'tamid ala hadza mutaakhirun a'lam min mutaqaddimin wa dalil ala hadza rasul. Akhirul anbiya wa afdaluhum rutbah. Anda cakap Rasulullah lebih Nabi Adam daripada Rasulullah. Sekarang saya cakap Anda bukan ahli sunnah. Sekarang saya cakap mustahil. Hadza mu'tamad inda ahli sunnah. Rasulullah afdalul anbiya alal itlaq wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Wadah kan? Farubba muballagin au amin sami'. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqah.
Kenapa Anda mengatakan sahabat lebih alim daripada kita? Syafi'i. Wadih ya ini. Kalamu wadih. Bila kubar. Ante ini tak hormat dengan... Loh, saya hormat. Tapi bukan maknanya saya hormat dia. Saya kena amik semua perkataannya. Hormat itu kalau salah disalahkan, benar dibenarkan. Salah atau benar, kita tetap menghormati dia. Nahtarimuhu li sahabiyatihi la li ilmihi suf. Tapi sahabat juga alim. Hina idin nahtarimuhu li syai'an li ilmihi wa sahabiyatihi. Tapi kalau masalah ilmu, kita boleh beradulah. Katanya apa? Katanya Imam Syafi'i, kaifa akhudu man law asartuhu la ajaztuhu. Nak cakap apa entah. Tuh. Jayid jiddan. Ayo. Wa dalil ala annahu la yajuz anna takhsisuhu yajuzu an yakuna bidalil wa yajuzu an yakuna bi syubhah. So, taksisnya sahabat ini, taksisnya rawi as-sahabi ini ada potensi dengan apa? Dengan dalil. Ada potensi, saya setuju itu. Dan ada potensi bisyubhah. Bisyubhatid dalil. Bisyubhatid dalil. Apa itu syubhatid dalil? Syai'un yadunnuhu dalilan wa laysa bidalil. Nah, cakap apa entah? Jangan-jangan dia salah faham lagi. Mustahil sahabat salah faham. Anta salah faham hina idin. Anta salah faham untuk memahami apa itu sahabat. Sahabat tidak maksum. Habib ini Wahabi, bukan Wahabi. Anta ini adalah madhabnya Imam Syirazi tau. Anta nak cakap Syirazi Wahabi, anta Wahabi. Anta yang Wahabi. Anta cakap Syafi'i Wahabi, anta Wahabi. Ahsan anak Wahibuka daripada Wahib siapa? Syafi'i. Qat'an hadi Yusuf. Kan ada potensi, mungkin dia amik dalil, mungkin dia amik syubhatut dalil. Selama ada potensi dua ini, saya tak amik taksisnya dia. Kecuali dia sebutkan apa mustanad taksisnya dia. Karena yang namanya taksis, kena kita amik dengan yakin. Dan kalau tidak yakin, maknanya ini hanya qaulu sahabi al-mujarrad. Dan dari awal saya cakap, kalamu sahabi, kalamu rawi, laisa bihujjah. Wa kalamu rasul, hujjah. Kaifa nuqaddim ma laisa bihujjah ala ma huwa hujjah. Syekh khatir hada. Nanti lama-lama anta tuqaddim qaulak ala qauli rasul. Seolah-olah ihtimal apa tak? Apa beza saya dengan sahabi? Sahabi bukan nabi, saya pun juga bukan nabi. Maknanya kalam saya dan kalam sahabat itu sama. Sahabat pun tak ada doktor, saya ada. Hah? Kalau anta lau asor tahu lakunta mahjujan ya. Lakunta mahjujan. Qawiyah di Syafi'i qawiyah di, tapi ada li Syafi'i faqat ya. Ajusan. Suf. Fala yutraku dhahir bisyak. Suf. Fala yutraku dhahir. Ma huwa dhahir? Hah? Ahsant. Adh-dhahir huwa lafdun am. Li'anna dalalatul am ala afradihi dhahir. Dhanni. Adh-dhann huwa dhahir. Wa ma huwa syak? Qaulur rawi. Karena potensi bidalil au bi ghairid dalil. Bagaimana anta tukhassis syak, anta tukhassisu dhahir bi syak? Karena taksis ini anta tuqaddim hadad dalil ala ba'dil afrad suf. Hadza la yajuz. Adun wadih kalam sah? Hah? Jayid jiddan. Wa kadzalika, ayat? Wa kadzalika la aywa asaf. Begitu pula pada Imam Syirazi yastatrid kalaman. Jayid. Bukankah lafdun am dhahir? Maknanya ad-dhahir la yajuzu tarku bisyak. Begitu pula selama tidak boleh tarku dhahir bisyak, tidak diperbolehkan juga dhahir-dhahir yang lain. Yang dhahir itu bukan hanya lafdun am. Dalalatul am ala afradihi laisa huwa wahid, ad-dhahir laisa huwa. Yujad ba'dul adillah juga dhahir. Satunya hakikoh, satunya majaz. Bukankah al-hakikoh huwa dhahir wal majaz wal ghairu dhahir?
kalau ada lafadz yahtamilul haqiqah wa yahtamilu majaz, kemudian rawi yasriful kalam ilal majaz dunal haqiqah, hal yukbal kalamu rawi? La yukbal. Kenapa? Karena kalau kita terima tafsirnya rawi memaknai lafadz ini dari haqiqah ke majaz, maknanya memindah perkara ini dari haqiqah ke majaz, maka kita akan terima syak daripada kenapa rawi kok memaknai lafadz ini majaz? Kenapa? Bukankah la yajuzul udul anidh dhahir ilal majaz illa bidalil? Dan kita ragu apakah kalamnya rawi ini ada dalil atau tidak. Dan dia kan macam-macam. Dari awal kan hadza huwa fardul masalah, rawi cakap sahaja. Wadah. Jayid, sila. لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه Ayo, الراوي. Yusuf. Contoh seperti ada satu khobar mengandung dua kemungkinan. Salah satu kemungkinan itu lebih azhar, itu satunya hakikat, satunya majaz. Satu lafadz mempunyai dua kemungkinan. Ayo. فلا يقبل ذلك منه. Maka rawi akan memaknai ini ke perkara yang lebih bukan yang zahir, yang marjuh. Maka tidak diamik tafsirnya rawi di dalam lafadz itu. Kenapa? Lima bayannahu fil umum. Apa taklilnya? Karena yuhtamal kalamur rawi bidalilin aw bi ghairi dalil. Adun wadih sah? Wadih Ustaz Fauzul? Jayid jiddan. Ayo. Ini masalah yang kedua beza lagi. Jadi ada satu lafadz mempunyai dua kemungkinan. Satunya haqiqah, satunya majaz. Masalah yang kedua tak macam itu. Masalah yang kedua, satu lafadz mustarok. Rawi yasrifu ila ahadihima. Beza ini ya. Jadi rawi yang masalah pertama sorifah. Makna sorifah mengganti haqiqah ke majaz. Di masalah yang kedua, rawi muayyinah yuayyin ahadal ihtimalain al mutasawiyin, tanpa menyebutkan dalilnya. Apakah itu boleh, Ustadz Fauzan? Naro, madakola Syirazi. Ayo. فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس. Alal qabdi fil majlis. Tengok ya. Seperti maruwiya an Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Sayyidina Umar ketika tengok hadis adz-dzahabu bidzahab riban, jual beli emas dengan emas itu riba, kecuali ha'an illa ha wa ha. Saya tak tahu ha'an wa ha'an atau ha'i wa ha'i. Kelihatannya ha'i wa ha'i ya. Ini karena itu mungkin lafadznya hati wa hati. Hati wa hati. Hat itu kan maknanya amik. Oke, kita kalau dulu Syekh bin Bas saya belajar masalah ini cakapnya illa ha'an wa ha'an. Syekh bin Bas di guru saya di Hadramut, wala yujad man a'lamu bi fiqhil muqarran minhu ya. Alal itlaq ada. Alal itlaq. Fi Hadramut ya, fi Hadramut. Ada musyahad wa mu'taraf Syekh Muhammad bin Basri ya. Semua yang muda-muda semuanya muridnya beliau semua. Karena aliman bi fiqhil muqarran, ada rasul fiqhul muqarran muamalat indo ya nih. Fil kampus dulu. Jayid jiddan ya. Suf tengok. Ha'an wa ha'an ini apa? Ada dua potensi. Potensi yang pertama at-taqabud fil majlis. Apa taqabud fil majlis? Serah terima. Potensi yang kedua al-hulul. Hulul itu cakap halan. Di lafadznya cakap halan. Kemudian serah terima di majlis. At-taqabud wal hulul syai'ani mukhtalifan. Kadangkala Ustaz Fauzul anta cakap halan, kontan. Tapi serah terimanya esok. Mungkin tak macam itu? Kadangkala anta cakapnya esok bayarnya, tapi serah terimanya ternyata hari ini. Suf tengok. Bisa Suf ya. Ha'an wa ha'an, hulul atau takobut.
Dua-duanya mungkin kan? Dua-duanya mungkin. Kalau apa nak lebih tahu pasar riba, tengok saya punya video Yaqutun Nafis pasar riba. Saya jelaskan apa itu hulul, apa itu takobut. Ini penting sekali karena bai'ur riba inda Syafi'iyah yajuz, adzhab bidzahab yajuz. Ini riba al-buyu dengan 3 syarat. At-tamathul, wa takobut, wal hulul. Takobut itu serah terima di majelis. Hulul itu cakap halan. Cakap apa? Halan. Hak wa hak, hulul, apa takobut? Sama-sama ihtimalnya sama kan? Ibn Umar, wallah yang saya faham ini adalah takobut, bukan hulul. Wadah? Fakot kila. Innahu yukbalu dzalika li annahu a'rafu bi ma'nal khitab. Masalah ini diterima, yakni maknanya ta'yinu rawi ahadul ihtimalain al-mutasawiyaini minal lafat yukbal. Kenapa? Karena rawi lebih tahu makna lafat. Wa fihi nadharun indi. Wa fihi nadharun indi. Kaifa law man akhudu law hajajtu law asartu la hajajtu. Yakni farubba mubalagin au aminas sami, yani. Belum tentu rawi itu afham minal makna. Rawi tidak bisa yukhassis hanya dengan perkataannya, harus ada dalil atau ijtihad. Tanpa dia yudhir salah satu daripada keduanya, qauli qaulak, qauli mislu qaulak. Tak ada yang lebih aqwa. Karena itu fafihi nadharun, fi'lan fihi nadhar. Yakni qarinatul muayyinah untuk al-fadil mustarakah sama dengan qarinah apa? Sharifah. Tak ada beza. Kenapa? Di dalam qarinah sharifah tak boleh, dalam qarinah muayyinah boleh. Kenapa dia boleh menentukan salah satu daripada kemungkinan yang sama, tapi tidak boleh untuk mentarjih, untuk amik perkara yang marjuh daripada perkara yang rajih? Sama-sama sharf, sama-sama memaknai satu lafaz. Kenapa kok tidak boleh? Wadah kan? So, fa fihi nadharun indi. Hal fihi nadharun indak? Wadah masalah. Jayyid jiddan. Wa fihi nadharun indi. Saya cakap apa? La'allan nadhar huwa ihtimalu kauni sahabi sarafa ila ma'nal ladzi aradahu bi ghairi dalilin au bi dalilin fala yataqayyad bisyak. Memang benar, Suf. Yakni apa yang membuat Anda itu mempunyai hak untuk mentafsirkan apa yang diinginkan oleh Rasul? Apa? Jangan-jangan Rasul ingin dua-duanya. Kenapa hanya ingin salah satu? Kalau ingin salah satu pun kenapa harus yang Anda inginkan? Apa hujahnya Anda ini apa? Saya tak paham ya nih. Kalau orang-orang Jordan cakapnya ala roksihi apa? Hal ala roksihi alam? Yakni ada tanda di anunya dia. Yakni Anda punya kumis kah sebab kata-kata Anda di hujah? Apa? Tak ada. Tak ada. Oh Allah, Anda tak ada adab dengan sahabat. Ini bukan tak ada adab. Anda ada adab dengan sahabat, tapi tak ada adab dengan syariat. Macam mana? Kalam so'ab, tapi wakil. Wallahu a'lam. Sila. Faslan wa ammal 'urfu awil 'adatu fala yajuzu Nah, wadah itu ya nih. Ada ayat am, adat mukhalifah. Apakah ada boleh yukhassis? Contohnya al-kullu muskiril haram. Adanya semua orang pada desa itu minum nabidh. Maknanya semua yang minuman keras halal illa nabidh. Kalau orang Bekasi cakapnya mukelo. Yakni muka Anda yang jadi mukhassis itu. Wa amal urfu wal adah fala yajuzu taksisul umumi bihi li'anna syar'a lam yudha 'alal adah. Karena yang namanya syarak tidak diletak berdasarkan adat, akan tetapi wudi'a ala qauli ba'din nas ala hasabil maslahah, terpulang kepada maslahah ala ba'din nas, cakap
ala iradatillah, ada masalah atau tidak ada maslahah. Wa fihi ihtimal ya nih. Sana arif mahwal, apakah syariat ini diletakkan karena ada maslahat? Maknanya ketika ada maslahat bagi manusia, Allah letak syariat, atau Allah meletakkan karena keinginannya, dan di dalam keinginan Allah ada maslahat. So, tengok, apakah keinginan Allah ikut maslahat, atau maslahat ikut keinginan Allah? Beza jauh. Satunya pendapat Mu'tazilah, satunya pendapat ahli sunnah. Sof. Maknanya mana yang lebih awal? Ala ba'din nas wa ba'din nas. Tapi ala kullin tidak ada yang cakap apa? Ada, tidak ada. Yakni syariah wudiat alal ada. Ini pelik ini. Nanti adanya orang Cina tidak macam orang Malaysia. Nanti ada Islam-Islam yang lain. Ada Islam Indonesia, ada Islam Malaysia, ada Islam apa? Saudi. Ada yang namanya Islam Nusantara. Macam-macam kan? Tak ada. Islam hanya satu saja. Ayo. Yang ada hasil masalah ni Mu'tazilah. Saya kira seperti itu. Karena kalau tafsirnya annal iradah tabi'atun lil maslahah, iya. Ala iradatillah, al maslahah tabi'atun li iradatillah, ahli sunnah jelas. Tapi kalau maknanya wudi'a alal maslahah, maknanya di dalam syariatnya Allah pasti ada maslahah. Wa hadza mu'tamad ahli sunnah. Ala makna iradatillah, maknanya di dalam syariatnya Allah belum tentu ada maslahah. Wa huwa qaulu ahli sunnah kadzalik. Karena Allah tidak wajib untuk buat maslahah kepada manusia. Mulia sekali Anda. Saya kena ikuti Anda. Tapi kalau dengan makna yang kedua, wallahu alam, jumhur ahli sunnah mengatakan di dalam syariatnya Allah fi maslahah. Qad yakunu jaliyan, hadil masalah jaliyah, qad takunu ghairu jaliyah. Yang jaliyah namanya ya maslahah tadi itu, munasibah namanya munasibah, illatun munasibah. Kalau tidak ada namanya ta'budiyah. Lah yang munasibah ini ma'ruf dengan nama maqasidus syariah. Ada yang tanya, apa Habib makna maqasidus syariah dengan saya? Saya bilang kejap lagi nanti mungkin di babul qiyas. Ketika kita masuk babul ilah, saya akan cakap sedikit pasal maqasidus syariah. Memang kena tahu itu maqasidus syariah karena sekarang zamannya zaman maqasid. Saya punya tesis pun juga pasal maqasidus syariah. Saya dulu ketika belajar maqasid, saya punya nilai bagus tuh. Maqasid ini. Saya dulu belajar maqasid Syatibi. Syatibi apa namanya? Muwafaqah. Ada rencana nak baca itu. Tak ada tenaga sudah, tak ada apa, tenaga terlampau busy saya. Ayo. Faslun wa amma Soal kedepannya. Sila. awalil ayati bi akhiriha wa akhiriha bi awwaliha fala yajuz. Ayo ya nih. Taksis awal bil akhir. Yakni ada ayat awalnya cakap sesuatu, akhirnya cakap sesuatu yang lain. Apakah boleh taksisul awal bil akhir? Ayo. Dohirnya di sini tidak boleh, tapi ada dua qaul tafsil di dalam syarah. Kita tengok. Saumpamanya awalul ayah yunakidu akhirul ayah, kena taksis memang. Kena taksis. Satu ayat, contohnya satu ayat, karena tidak ada contoh awal yunakid akhir ini macam-macam, tidak ada contoh. Cuma taswiron mafhum. Satu ayat panjang, satunya cakap kalau berhutang wajib saksi. Yang kedua tak wajib saksi. Kan tak mungkin kan awalnya cakap wajib, akhirnya cakap tak wajib. Kena taksis. Yang wajib ini di mana? Yang tak wajib ini apa? Di mana? Kena taksis. Wahada wadih. Karena kalau tidak ditaksis akan ada apa? Tanakut. Yang masalah yang kedua, kalau seumpamanya awalul ayah tidak yunakid akhirul ayah. Awal ayah tidak kontradiksi dengan akhirul ayah. Akan tetapi akhir ayah menjelaskan hukum beberapa afrod yang ada di awal ayah. Jahit. Contohnya ini ada contohnya ini.
مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Coba tengok apa namanya? Tengok ayatnya macam mana? Ayatnya ini wal mutallaqatu. Tengok ayatnya macam mana? Anta tengok siapa? Fauzan biar baca. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sof tengok. Wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak, perempuan-perempuan yang dicerai, yatarabbasna. Apa yatarabbasna? Beriddah, menunggu. Yatarabbasna ayan tadirna. Menunggu agar dia bisa untuk menikah lagi berapa? 3 quru, 3 kali suci. Tak ya khilaf quru itu apa? 3 kali suci langsung je. Maknanya mas ayat ini berbicara tentang perempuan yang ditalak, rojaiyah atau bukan rojaiyah. Yang ditalak ini ada 2, ada rojaiyah yang bisa untuk yang bisa untuk dirujuk, yang tidak bisa dirujuk namanya apa? Bain. Sawaun bain bainuna sugro ataupun apa? Ataupun kubro. Maknanya sawaun anta itu bain bainuna sugro atau rojaiyah, kalau Anda ditolak, Anda kena tunggu berapa? 3 bulan. Macam mana ayatnya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna. Itu kan di dalam nafsul ayat kan? Di dalam satu ayat. Kemudian setelahnya Allah cakap wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Apa bu'ulatuhunna? Suami, ba'al itu suami, pasangan. Pasangan-pasangan mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Ayat yang pertama kan apa? Ayat yang awal kan cakap wal mutallaqat. Rojaiyah wa ghairu rojaiyah. Yang akhir cakap wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Biraddil mutallaqat semuanya atau ba'du afrodil mutallaqat. Apakah bain pun juga boleh dirujuk? Tidak bisa. Wa bu'ulatuhunna pasal bahwasanya sebagian daripada afrodil mutallaqat itu bisa untuk dirujuk. Siapa itu? Rojaiyah. Sof tengok. Bu'ulatuhunna cakap pasal rujuk. Wal mutallaqat ayat apa namanya? Ayat yang pertama apa? Syikul awal, bagian pertama daripada ayat cakap pasal waktu iddah. Suf. Wadih Ustaz Fauzul. Bagian yang pertama daripada ayat, syikul awal daripada ayat cakap pasal waktu iddah. Berapa Anda kena iddah? Waktu iddah semua rojaiyah dan ghairur rojaiyah waktu iddahnya berapa? 3 kali suci. Kemudian bagian yang terakhir cakap pasal apa? Rujuk. Siapa yang boleh untuk dirujuk ketika masih dalam waktu iddah? Apakah yang akhir mentaksis yang awal? Tidak. Kenapa? Karena ayat yang akhir cakap tentang rujuk, yang pertama cakap tentang iddah. Ayat yang terakhir menjelaskan hukum sebagian afrod mutallaqah. Wahwa apa? Rojaiyah. Ini yang dikatakan oleh Asy-Syirazi. Sof tengok. Hadza amun fi rojaiyah wa ghairiha. Karena mutallaqat. Kata-kata mutallaqat am untuk rojaiyah dan bainah, bainuna sugro ataupun kubro. Kemudian qala di dalam fi akhiril ayah wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Wa hadza khasun fi rojaiyat. Fayuhmalu awalil ayat alal umum wa akhiruha alal khusus. Sof tengok. Maka ayat apa awal ayat satu ayat sof. Syikul awal alal umum, syikul akhir ala khusus. Padahal satu ayat dan Anda tidak boleh untuk mentaksis awal ayat dengan akhir ayat. Kenapa? Karena ada kemungkinan Allah bermaksud dengan akhir ayat menjelaskan sebagian afrod am, sebagian hukum bagi afrod am yang ada di awal ayat. Ada tak kemungkinan itu? Ada kemungkinan itu. Jadi tak yah ditaksis, tapi dua-duanya mempunyai tempat yang berbeza. Awal ayat tempatnya di dalam masa iddah, akhir ayat tempatnya di dalam rujuk.
Selama dua-duanya di masalah yang berbeza, tidak ada tanakut. Tidak ada kontradiksi. Selama tidak ada kontradiksi, untuk apa di taksis? Karena taksis ada kontradiksi, walaupun di sebagian afrod. Wadih Ustaz Fauzan. Jayyid jiddan. Wala yukhassu awwaluha bi akhiriha li jawazi an yakuna kusida bi akhiril ayah bayanu ba'di mastamala alaihi awwalul ayah fala yajuzu tarkul umum bi awwaliha, maka tidak diperbolehkan Anda meninggalkan umum yang ada di awal karena khusus yang ada di akhir. Wallahu a'lam. Jadi kalau seumpamanya Anda cakap umum yang taksisul umum dengan khusus, nanti akhirnya maknanya adalah wal mutallaqat, maknanya rojaiyah, yang idahnya 3 quru hanya rojaiyah saja. Bain mana? Tidak ada hukumnya di sini. Kenapa? Karena awalul ayah maksusun bi akhiriha. Kalau Anda nak cakap maksus bi akhiriha seperti itu. Tapi kita cakap tidak. Jadi awal ayah cakap pasal iddah, masa iddah, akhir ayat cakap pasal diperbolehkannya rujuk di akhir iddah, yakni bayanu ba'dil ahkam fi ba'di afrodil umumil awal. So, tengok. Jadi apa ya? Satu ayat tapi 2 masalah. Wadah ya. Dan Allah yurji wa bu'ulatuhunna. Hunna ini kemana? Ke mutolakot. Tapi mutolakot bukan jami'ul mutolakot. Wa bu'ulatu ba'di afrodil mutolakot. So, tengok. Domirnya ke mutolakot, tapi maknanya bukan ke mutolakot. Apakah boleh semacam itu? Imam Syirazi cakap, boleh-boleh saja. Ada pelik kan? Nah, wadih Ustaz Fauzan. Saya kira wadih, dan saya tak perlu jelaskan lebih detail lagi. Ada yang tanya? Hah? Oke, kalau tak ada yang tanya, kita akhiri sampai sini insyaallah. Saya nak teruskan sebenarnya sampai babul qaul fil lafzi riwayat ala sabab, tapi macam sudah 1 jam lebih. Ya, saya terburu-buru karena ini sedikit susah, bukan sedikit susah, tapi banyak susah ini. Kita akhiri sampai sini. Kita jumpa lagi hari Ahad insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.